Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid, marhaban bihudurikum fil madrasatis sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang bil maddati al-ulumut tabi'iyah fi fasli samin wa fasli darsil awal ma'a ustadzah Dewi Faizah Tayyib. Al-an hayya bina nabda bi qiraatid du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Anak-anakku hebat, kali ini kita akan belajar tentang IPA, yaitu tentang materi struktur dan fungsi organ tumbuhan bagian 1. Untuk video pembelajaran kita kali ini, nanti tujuan pembelajaran yang harus anak-anak kuasai, yang pertama adalah anak-anak bisa menyebutkan 4 organ pada tumbuhan. Yang kedua, anak-anak bisa mendeskripsikan struktur jaringan penyusun akar, batang, dan daun. Dan yang ketiga, anak-anak bisa menganalisis hubungan antara struktur fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Dan yang keempat, anak-anak bisa membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun pada tumbuhan baik monokotil maupun dikotil. Sebelum kita belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan, maka anak-anak perlu perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada gambar tumbuhan beserta bagian-bagiannya. Nah, kira-kira ini termasuk salah satu contoh apa anak dalam dunia kehidupan? Nah, ini adalah termasuk salah satu contoh organisme. Nah, kita sudah belajar tentang organisme di kelas 7, bahwa organisme itu merupakan salah satu contoh makhluk hidup yang mana tubuhnya tersusun dari berbagai macam sistem organ. Kemudian sistem organ tersusun dari macam-macam organ. Kemudian organ tersusun dari macam-macam jaringan, dan jaringan tersusun dari macam-macam sel. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari, yaitu tentang organisme tumbuhan yang tersusun dari berbagai macam organ. Nah, kira-kira dari gambar itu organ apa saja ya yang menyusun tumbuhan ya? Yang pertama ada akar, yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada buah, kemudian ada bunga. Nah, ini anak-anak yang akan kita pelajari. Namun pada pertemuan pertama ini nanti yang akan kita pelajari hanya 3 organ, yaitu akar, batang, dan daun. Selanjutnya anak-anak, nah kita masuk pada pembahasan struktur tumbuhan, yaitu akar. Nah, apa sih fungsi akar itu? Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tubuhnya pada tanah ya. Jadi akar itu gunanya untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah. Nah, seperti gambar ini ya. Ini akar lagi menancap di tanah. Nah, selain itu untuk apa? Selain itu adalah untuk menopang berdirinya tumbuhan anak-anak ya. Kemudian juga yang ketiga untuk menyerap air dan garam-garam mineral terlarut. Nah, itu coba bisa diperhatikan pada gambar akar tumbuhan yang menempel pada tanah. Berikutnya, akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kira-kira ini terdapat pada tumbuhan apa saja ya? Nah, perhatikan ini ada wortel, kemudian ada ketela pohon ya. Nah, perhatikan ada lobak. Nah, gitu ya. Ini biasanya jenis umbi-umbian itu ya. Yang terakhir, akar juga bisa berfungsi sebagai alat respirasi. Nah, ini contohnya pada tumbuhan beringin. Selanjutnya anak-anak, struktur akar. Nah, secara morfologi perhatikan, nah itu
ini kebetulan yang diambil gambar Bu Dewi adalah akar tunggang. Nah, lancip ya. Jadi secara morfologi itu berarti secara luar. Jadi kalau dilihat dari luar itu bagian-bagian akar seperti ini ya. Yang pertama ini ada ujung akar, kemudian ada rambut akar, ini tidak kelihatan ya, seperti bulu rambut akar itu. Kemudian ada cabang akar. Nah, ini biasanya digunakan untuk menancap ke tanah supaya kuat. Kemudian ada batang, ini batang pokok, kemudian ada pangkal akar. Nah, ujung akar anak-anak, ujung akar ini kalau diambil kemudian diperbesar dengan mikroskop ada bagian-bagian ini anak-anak. Yang paling ujung ada namanya tudung akar. Kemudian di atas tudung akar ini ada namanya zona pembelahan ya. Kemudian ada zona pemanjangan. Dan yang paling atas ada zona pematangan. Nah, kalau Bu Dewi perbesar lagi, itu gambarnya seperti ini anak-anak. Nah, sehingga ini merupakan struktur anatomi karena tampak dari bagian dalamnya. Nah, perhatikan tudung akar tadi yang paling ujung, ini kira-kira fungsinya untuk apa? Ada yang bisa menjawab? Nah, fungsinya adalah untuk melindungi sel-sel ini ya, supaya tidak rusak, supaya akarnya tidak rusak. Kemudian di atas tudung akar ada zona pembelahan sel. Nah, ini biasanya tersusun dari sel-sel meristem. Nah, sehingga kemudian akan mengalami pemanjangan, ini yang termasuk zona pemanjangan ini ya. Kemudian yang paling atas ada zona pematangan, ini selnya sudah mengalami pendewasaan. Nah, di sini ada seperti silinder vasikuler. Nah, ini adalah bentuknya silinder yang mana ini tersusun dari jaringan-jaringan. Nah, ini ya, yang paling luar ini seperti lingkaran namanya jaringan epidermis. Kemudian agak ke dalam lagi ada jaringan kortek, ini yang warnanya kuning. Kemudian ada jaringan phloem. Nah, ini yang warnanya biru nih ya, phloem. Kemudian ada yang merah, ini xilem. Nah, kemudian ada yang namanya perisikel. Perisikel ini terletak di antara xilem dan phloem. Nah, tapi sebelum kita masuk pada silinder vasikuler tadi ada pembungkus yang melingkar, yaitu yang disebut dengan jaringan endodermis anak-anak. Nah, nih perhatikan selanjutnya kita akan lihat irisan melintang akar secara anatomi. Nah, ini anak-anak ya. Nah, sekaligus kita bisa membedakan akar monokotil dan akar dikotil. Nah, ini tadi seperti yang Bu Dewi contohkan di gambar pertama secara morfologi, akar tunggang itu bentuknya meruncing anak-anak ya. Ini meruncing dan terus ke bawah. Bedanya dengan monokotil. Kalau monokotil akarnya tumbuhnya menyamping ya, sehingga tumbuhan monokotil itu mudah sekali kalau kita tarik dari tanah ya, beda dengan tumbuhan dikotil. Nah, kalau diiris secara melintang maka kita bisa memperhatikan bagian-bagian seperti ini. Nah, kira-kira bedanya apa ya akar monokotil dan dikotil? Nah, ini perhatikan. Pada akar dikotil ya, kita cari kesamaannya dulu ya. Akar dikotil dan monokotil yang paling luar ya, kita temui ada nih ya, rambut akar. Nah, ini rambut akar atau bulu akar. Nah, ini ya. Kemudian agak ke dalam sebagai pembungkusnya ini yang melingkari, yaitu ada namanya epidermis. Nah, ini epidermis. Nah, epidermis. Tadi dikatakan bahwa akar itu kan organ ya anak-anak ya, tersusun dari macam-macam jaringan. Nah, ini epidermis ini adalah jaringan yang menyusun organ akar anak-anak. Nah, jaringan epidermis ini tersusun dari namanya sel-sel epidermis. Nah, ini ya, ada satu kotak-kotak ini satu sel. Nah, ini ya, salah satu contoh. Kemudian agak ke dalam ada namanya kortek. Nah, ini yang selnya agak besar. Kalau ini juga ya, kortek. Kemudian berikutnya ya, dari kortek ini ada yang melingkar namanya endodermis. Nah, ya, endodermis. Kemudian kalau ini nih ya, nah ini ya endodermis. Kemudian selanjutnya di dalam endodermis itu nanti ada pembuluh angkut anak-anak ya. Nah, ke dalam sedikit ada namanya jaringan perisikel tadi ya. Nah, ini perisikel ya. Kemudian
setelahnya itu ada jaringan floem. Nah, ya, floem. Kemudian ada yang dalam ini silem anak-anak. Nah, kalau yang merah ini adalah kambium. Nah, ini nanti yang membedakan antara monokotil dan dikotil. Kalau monokotil, nah ini tidak ada warna merah yang melingkar antara floem dan silem ya. Nah, sehingga tidak mengalami tidak kuat, sehingga akarnya tidak kuat. Nah, ini yang bedakan antara monokotil dan dikotil. Nah, kalau tadi mulai dari epidermis, korteks, kemudian ada silem, ada floem, itu semuanya sama. Namun yang membedakan adalah antara adanya ini jaringan kambium pada dikotil, kalau monokotil tidak ada. Nah, kira-kira apa fungsinya? Nah, fungsi jaringan penyusun pada akar ini anak-anak, yang pertama epidermis, karena tempatnya di luar maka berfungsi sebagai pelindung. Kemudian korteks tadi fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan ya. Yang ketiga tadi ada lapisan endodermis ya, yaitu pengatur masuknya air dan unsur hara mineral dari korteks ke silinder pusat atau stele yang tadi terdiri dari silem, floem gitu ya. Kemudian sudah masuk sedikit dari endodermis ada perisikel atau prekambium, yaitu lapisan terluar stele yang berperan dalam pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan akar ke samping. Kemudian kalau pada dikotil ada kambium ya, untuk memperbesar atau memperkuat tanaman. Kemudian floem. Nah, floem nama lainnya adalah pembuluh tapis, fungsinya mengangkut hasil fotosintesis. Dan yang paling dalam itu adalah silem, fungsinya sebagai pengangkut unsur hara atau mineral ya. Nama lain dari silem itu pembuluh kayu. Ini anak-anak tentang jaringan penyusun organ pada akar baik monokotil maupun dikotil. Selanjutnya kita masuk organ berikutnya yaitu batang. Nah, apa sih sebenarnya fungsi dari batang? Nah, batang itu sebagai tempat penopang tumbuhan sehingga tetap bisa tegak. Nah, seperti ini ya. Nah, karena adanya batang ini maka tumbuhan bisa tegak. Kemudian tempat melekatnya daun. Nah, ini ya, tempat melekatnya daun, buah, kemudian bunga. Nah, itu ya. Kemudian menjadi jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari hasil proses fotosintesis. Nah, jadi ketika fotosintesis terjadi pada daun, maka disinilah kemudian nanti hasilnya akan diangkut sampai ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Kemudian yang keempat, membantu proses pernapasan ya. Dikarenakan oksigen bisa masuk ke dalam lentisel. Jadi di sini ada pori-pori anak-anak, namanya lentisel ya, sehingga bisa membantu proses pernapasan pada tumbuhan. Kemudian yang terakhir sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Nah, ini seperti pada tebu, pada sagu. Nah, ini gambar orang yang menebang pohon sagu yang mau diambil sagunya. Nah, ini anak-anak fungsi dari batang. Selanjutnya kita belajar struktur batang pada monokotil dan dikotil. Nah, anak-anak perhatikan di situ sama ya seperti tadi. Kalau kita iris secara melintang maka akan tampak jaringan-jaringan penyusunnya ya. Nah, ini sekilas sama. Yang pertama ya, tumbuhan dikotil ya, ini. Nah, ini contohnya ya, kalau Bu Dewi ambil ini misalkan batang dari tumbuhan polong-polongan ya, ini dari sini ya, ini monokotil. Nah, dari luar ini dilindungi oleh namanya jaringan epidermis. Kemudian agak ke dalam ya, ini tadi ada namanya korteks. Nah, ya sama korteks, ini juga ada korteks di sini. Kemudian ini ada floem. Nah, kemudian yang dalam ini ada silem.
Nah, kortek ini jaringan dasar sama ya. Kortek sama jaringan dasar itu sama. Nah, perhatikan anak-anak, xilem sama floem pada tumbuhan monokotil. Nah, tumbuhan monokotil ini anak-anak ya, xilem dan floem itu tersebar. Nah, ini pembuluh angkut anak-anak. Jadi yang dalam ini adalah xilem, yang luar ini adalah floem. Jadi ini adalah pembuluh angkut yang tersebar yang terdiri dari xilem dan floem. Nah, kalau di kotil perhatikan. Nah, ini ya. Nah, ini saya putar ini. Nah, ini floemnya di luar, xilemnya di dalam. Terus kemudian ada seperti lingkaran warna kuning ini anak-anak. Nah, ini adalah lingkaran kambium. Nah, ini ya. Nah, ini adalah lingkaran kambium yang terletak antara xilem dan floem. Kalau monokotil tidak ada. Nah, tadi seperti pada pembahasan akar, fungsinya itu adalah sama. Nah, ini ya. Nah, fungsinya sama. Epidermis sebagai pelindung, kortek ya, jaringan dasar, tempat cadangan makanan, floem itu mengangkut hasil fotosintesis, kalau xilem mengangkut air dan mineral, kambium memperkuat batang atau memperbesar batang. Nah, ini anak-anak bedanya baik secara anatomi maupun morfologi pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, kalau secara morfologi ini anak-anak perhatikan ya. Dikotil ini batangnya ada cabangnya ya, keras, kaku gitu ya. Nah, kalau monokotil tidak bercabang dan beruas-ruas. Ini secara morfologi anak-anak ya. Nah, berikutnya anak-anak tentang daun ya. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian daun. Nah, di sini ada daun lengkap dan daun tidak lengkap. Nah, daun itu dikatakan sebagai daun lengkap karena memiliki ini anak-anak ya. Jadi di sini ada yang disebut dengan ini pelepah, kemudian ada tangkai, kemudian ada helaian daun. Nah, inilah yang disebut dengan daun lengkap. Nah, ini biasanya terjadi pada tumbuhan seperti lengkuas, kunyit itu ya, kemudian pisang. Nah, itu ada pelepahnya. Kemudian ada daun yang tidak lengkap. Nah, ini biasanya pada mangga itu ya. Kemudian biasanya tumbuhan dikotil itu ya. Nah, ini hanya memiliki bagian tangkai daun dan helaian daun. Mengenai urat daun dan tulang daun, ini pada daun lengkap ini juga punya ini anak-anak ya, tentang urat daun kemudian tulang daun ini ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya fungsi bagian-bagian daun? Nah, bagian daun itu memiliki fungsi yang pertama, kalau pelepah ini adalah mendudukkan daun pada batang. Nah, perhatikan ya, jadi mendudukkan daun pada batang, kemudian tangkainya berfungsi untuk menghubungkan antara pelepah atau batang dengan helaian daun ya. Kemudian yang ketiga, helai daun. Ini helai daun fungsinya adalah untuk fotosintesis. Jadi daun yang merupakan organ fotosintesis. Yang terakhir, daun ini juga merupakan tempat terjadinya penguapan. Jadi kan ada itu ya, tumbuhan yang pada saat kemarau daunnya rontok atau gugur. Nah, itu karena supaya tumbuhan itu tidak kekurangan air, alias untuk mengurangi penguapan. Itu anak-anak tentang daun. Ini anak-anak struktur daun ya. Kalau secara morfologi seperti ini ya. Nah, kalau anatomi seperti ini. Nah, ini secara anatomi. Kalau kita perhatikan, organ daun ini tersusun dari jaringan apa saja? Yang pertama, mulai dari yang atas, ini ada yang disebut dengan kutikula ya. Nah, kutikula ini biasanya berfungsi untuk mengurangi penguapan ya. Nah, mengurangi penguapan karena salah satu fungsi dari daun itu adalah mengurangi penguapan. Terjadinya penguapan ya, mengurangi kandungan air pada tubuhnya sehingga dia akan mengeluarkan air ya melalui daun. Nah, adanya kutikula ini akan bisa mengurangi terjadinya penguapan, terutama pada musim kemarau supaya tumbuhan itu tidak kekurangan air. Maka
peran dari kutikula di sini sangat penting ya. Yang kedua, ada epidermis. Nah, ini ada epidermis sama ya, sebagai pelindung letaknya paling luar. Nah, ada epidermis bawah. Kalau epidermis bawah berarti letaknya di bawah. Kemudian ada parenkim atau polisade. Parenkim polisade. Nah, atau nama lainnya jaringan tiang anak-anak ya, karena ini bentuknya tinggi seperti tiang. Nah, ini yang hijau-hijau ini adalah klorofil, sehingga merupakan tempat terjadinya fotosintesis. Nah, kemudian ini seperti kayu ya, melingkar, ini adalah pembuluh angkut. Nah, ini terdiri dari xilem dan floem. Kemudian ini yang sel-selnya besar, ini adalah parenkinspon atau kortek bisa, atau jaringan dasar juga bisa. Nah, di sini juga ada kutikula bawah, anak-anak ya. Kemudian di epidermis bagian bawah ini ada namanya stomata. Nah, di sebelah luarnya stomata ada namanya sel penjaga yang fungsinya adalah mengatur stomata ya. Kapan stomata membuka, kapan stomata menutup. Nah, kira-kira apa fungsinya stomata? Yaitu untuk tempat keluar masuknya zat CO2 dan O2. Nah, ini anak-anak tentang daun. Selanjutnya, nah, tadi dikatakan salah satu fungsi daun itu adalah sebagai tempat fotosintesis. Nah, apa sebenarnya fotosintesis itu? Mungkin di SD juga sudah pernah, di kelas 7 juga sudah pernah ya. Fotosintesis itu adalah suatu proses pembentukan bahan organik ya. Jadi daun itu bisa membuat makanan sendiri anak-anak ya. Itu jadi dinamakan pembentukan bahan organik. Bahan organiknya itu nanti bernama karbohidrat. Nah, bahan organik ini dibentuk dari zat-zat anorganik, yaitu air dan karbon dioksida. Nah, tentu dengan bantuan cahaya matahari dan klorofil, sehingga tumbuhan itu termasuk salah satu contoh makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Atau nama lainnya apa anak-anak? Autotrof ya. Makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri. Nah, bagaimana peristiwa fotosintesis itu bisa terjadi? Nah, ini menurut salah satu ilmuwan yang bernama Blackman ya, bahwa fotosintesis itu terjadi dua tahap ya. Ada yang namanya reaksi terang dan ada yang disebut dengan reaksi gelap. Nah, reaksi terang itu nanti reaksinya disebut dengan fotolisis. Kalau reaksi gelap disebut dengan fiksasi anak-anak. Nah, apa reaksi gelap, reaksi terang itu? Nah, pada saat reaksi terang, maka ini terjadi pada bagian klorofil yang disebut dengan grana. Nah, ya, grana. Nah, ini ya. Kemudian di sini ya. Nah, di grana ini nanti klorofil itu akan menangkap energi cahaya matahari dengan cara menguraikan H2O menjadi ion H dan oksigen. Nah, maka pada saat fotosintesis itu juga dihasilkan oksigen gitu ya. Nah, itu didapat dari mana? Dari penguraian H2O yaitu menjadi ion H dan O2. Kapan? Yaitu pada saat ada cahaya matahari. Nah, ini makanya disebut dengan reaksi terang ya. Yang kedua, reaksi gelap. Nah, ini tadi peristiwanya. Reaksi gelap itu terjadi pada stroma anak-anak ya. Nah, pada stroma yang mana CO2 itu akan masuk ke dalam tumbuhan melalui stomata, kemudian bereaksi dengan ion H tadi yang sudah diuraikan dari H2O. Nah, CO2 ini bereaksi dengan ion H menjadi glukosa. Nah, ini anak-anak ya, ini reaksi gelapnya. Nah, inilah dua peristiwa terjadinya fotosintesis. Bagaimana reaksi kimianya? Nah, ini anak-anak, reaksi kimianya itu adalah yang pertama ada air,
yang kedua ada CO2 ini ya, maka dua zat ini termasuk unsur pokok yang mempengaruhi fotosintesis, yaitu air dan karbon dioksida. Dan tentu ada cahaya matahari dan klorofil, sehingga nanti akan dihasilkan glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Nah, kalau senyawanya lambangnya ini ya, 6H2O itu air, karbon dioksida 6CO2, kalau glukosanya itu C6H12O6 dan oksigen. Nah, ini anak-anak tentang reaksi fotosintesis yang terjadi pada daun. Nah, ini ada percobaan seorang ilmuwan yang membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan oksigen. Nah, ini ya. Ini oleh Eichenhaus, percobaannya disebut dengan Eichenhaus ya. Nah, pada percobaan ini diperlukan alat seperti tabung kaca ini ya. Kemudian diisi air, ya ini berisi air, kemudian ditutup dengan corong kaca yang diposisikan terbalik anak-anak. Kemudian di sini dipastikan tidak ada udara begitu ya. Kemudian ada kayak cantolan ini untuk menyangga supaya corong ini tidak tenggelam. Nah, kemudian ada tumbuhannya namanya tumbuhan hidrilla. Nah, ini kemudian ada bantuan cahaya matahari anak-anak ya. Nah, ini tentu tumbuhannya ini mengandung klorofil, sehingga pada saat ini didiamkan beberapa saat maka akan terbentuk namanya ini gelembung-gelembung gas. Nah, gelembung-gelembung gas itulah yaitu O2. Nah, ini membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. Ini dilakukan oleh Eichenhaus. Percobaan berikutnya, fotosintesis menghasilkan karbohidrat. Nah, ini dilakukan oleh Sachs pada tahun 1883. Nah, langkah pertama yang dilakukan, daun ini ditutup anak-anak ya. Daun ditutup dengan kertas aluminium foil ya. Contohnya seperti kertas tempatnya susu itu ya. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya supaya daun ini tidak bisa menyerap cahaya matahari. Nah, setelah ditutup ya 1 hari atau 2 hari gitu ya. Nah, daun ini diambil, kemudian dipotong ya, direbus di dalam air anak-anak. Nah, ini ya, daun direbus dalam air. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mematikan sel-selnya. Nah, ini yang tidak tertutup dan yang tertutup semuanya direbus. Setelah itu daun dimasukkan ke dalam alkohol. Ini dimasukkan dalam tabung reaksi anak-anak. Nah, ini alkohol isinya, terus kemudian direbus pakai air. Nah, ini air, kalau ini tabung reaksi isinya alkohol, daunnya dimasukkan ke sini. Nah, untuk apa kira-kira? Untuk melarutkan klorofilnya. Nah, setelah direbus beberapa saat, daunnya diambil kedua-duanya, baik yang tertutup maupun yang terbuka. Nah, setelah diambil, maka daun ini dua-duanya itu ditetesi dengan iodium atau larutan Lugol nih anak ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Ternyata pada daun yang tertutup dengan kertas aluminium foil ini itu warnanya pucat ya, pucat, tidak berwarna. Yang terbuka daunnya berwarna biru kehitaman. Nah, daun yang terbuka dan berwarna biru kehitaman inilah yang membuktikan bahwa tumbuhan itu melakukan fotosintesis menghasilkan karbohidrat atau glukosa, yaitu tadi dengan adanya cahaya matahari. Karena terbuka, dia menyerap cahaya matahari, klorofilnya, sehingga terjadilah namanya fotosintesis. Nah, itu anak-anak tentang fungsi daun tadi sebagai tempat fotosintesis. Nah,
Adapun faktor-faktor yang pengaruhi fotosintesis tadi seperti yang sudah dijelaskan, yang pertama di sini ada air. Nah, air ini merupakan salah satu faktor yang terpenting ya, karena setiap makhluk hidup butuh air ya, terutama tumbuhan. Tadi ketika tumbuhan itu kurang air, biasanya stomatanya tidak mau membuka. Kalau stomata tidak mau membuka, otomatis di situ tidak ada pertukaran oksigen dan CO2 ya, keluar masuknya oksigen itu loh tidak terjadi. Kenapa? Karena kekurangan air dan stomata dalam kondisi menutup. Berikutnya tentang cahaya matahari. Jadi yang kedua, ketika intensitas cahaya matahari ini tinggi, maka laju fotosintesis juga semakin cepat anak-anak. Kemudian yang ketiga, kandungan CO2 di udara. Nah, CO2 di udara ketika jumlahnya itu sangat banyak, maka ini juga akan bisa mempercepat laju fotosintesis. Faktor yang keempat, ini tentang suhu. Peranan suhu untuk fotosintesis ini adalah untuk mengatur kerja enzim ya. Jadi enzim yang mempengaruhi fotosintesis itu dipengaruhi oleh suhu. Kalau suhunya itu rendah sekali, nah ini laju fotosintesis juga berkurang. Berikutnya tentang klorofil. Nah, ini sudah ada pada daun, karena yang bisa melakukan fotosintesis itu adalah tumbuhan yang punya zat hijau daun atau klorofil. Selanjutnya tentang mineral dan unsur hara. Nah, ini anak-anak di sini ada unsur makro, ada unsur mikro. Nah, ini ada natrium, fosfor, kalium, magnesium ya. Nah, semuanya ini adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis. Demikian tadi anak-anak tentang materi, struktur, dan fungsi organ pada tumbuhan. Nah, sekarang bisa kita simpulkan bahwa tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang tersusun dari organ-organ, yaitu organ akar, batang, dan daun. Kemudian masing-masing organ tersusun atas beberapa jaringan yang terdiri dari jaringan epidermis, jaringan korteks, jaringan phloem, jaringan xilem, dan jaringan kambium. Kemudian tadi ada salah satu organ yang mampu menghasilkan makanan bagi tumbuhan, yaitu karena adanya klorofil. Organ apa namanya? Organ daun. Fotosintesis yang dilakukan oleh daun tadi menghasilkan karbohidrat dan oksigen. Demikian anak-anak yang dapat Bu Dewi sampaikan tentang pembelajaran struktur dan fungsi organ pada tumbuhan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Aktafi dirasatana al-yaum. Syukran jazila ala husni ihtimamikum. Hayya bina nahtatim bikiraati hamdalah. Alhamdulillah wa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.